Kabar mengejutkan datang dari mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat mantan menteri tersebut dari keanggotaan. Pemberhentian dilaksanakan selambat-lambatnya 28 hari kerja. Lalu mengapa mantan menteri yang juga dokter yang memiliki banyak prestasi tersebut dipecat oleh IDI? Kita tidak tahu mengapa, tapi menurut IDI pemecatan dilakukan berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh Jumat 25 Maret 2022 lalu. Ada 3 poin yang dibacakan panitia terkait putusan tersebut. Surat tim MKEK nomor 0312 PP MKEK 03 2022 memutuskan menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Profesor Dr. Terawan Agus Putranto SPRAD dalam kurung K sebagai anggota IDI. Kedua, ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, ujar salah satu panitia yang dikutip dari video Muktamar Sabtu 26 Maret 2022. Seperti diketahui, Dr. Terawan selama ini dikenal karena sejumlah prestasinya, sehingga dia pun dipercaya menjadi Menteri Kesehatan oleh Jokowi. Salah satu prestasi Dr. Terawan adalah menggagas vaksin Nusantara. Bahkan vaksin ini digunakan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai vaksin ketiga atau booster. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga atau penguat booster menggunakan vaksin Nusantara. Hal ini terlihat dari postingan Instagram miliknya @Prabowo Kamis 13 Januari 2022. Dalam postingan ini, Prabowo nampak disuntik langsung oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Meningkatkan imun dan kekebalan tubuh dengan vaksin Nusantara, tulis Prabowo dalam unggahannya Kamis. Dalam unggahan itu, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Terawan yang telah memberikan vaksin Nusantara. Terima kasih Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto SPRAD atas booster vaksin Nusantara yang telah diberikan kepada saya, katanya. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak membenarkan bahwa Prabowo menerima booster dari Terawan. Menurutnya, Prabowo secara pribadi mempercayai hasil kerja Terawan. Pak Prabowo secara pribadi percaya dengan Profesor Terawan dan hasil kerja ilmiah beliau sebagai dokter dan ilmuwan, kata Dhanil. Seperti diketahui, memang Dr. Terawan ini banyak memiliki prestasi yang membanggakan karena terobosan-terobosannya. Profesor Terawan Agus Putranto merupakan mantan Menteri Kesehatan di era pemerintahan Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun jabatannya sebagai Menkes terpaksa harus ditinggalkan. Dr. Terawan menjabat Menkes pada 23 Oktober 2019 dan berakhir 25 Desember 2020. Dia digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin lewat reshuffle kabinet di Istana Negara pada Selasa 22 Desember 2020. Dalam perjalanannya kala itu Indonesia tengah didera COVID-19, hingga saat ini Dr. Terawan menjadi promotor dan munculnya vaksin Nusantara. Namun keberadaan vaksin Nusantara ini sempat menjadi perdebatan dan polemik, padahal vaksin ini tengah menunggu peraturan pemerintah terkait pemberian vaksin berbasis sel dedintrik kepada masyarakat luas. Vaksin Nusantara juga menjadi vaksin yang aman bagi orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penggunaan sel dendritik sebenarnya bukan hal baru di bidang kedokteran. Sel ini telah dipakai dalam imunoterapi kanker. Terawan menggunakan sel ini bertujuan untuk mencari vaksin yang bisa digunakan pada kelompok komorbid, penderita autoimun dan kanker. Kelompok komorbid ini tidak bisa disuntik vaksin COVID-19 yang didatangkan pemerintah dari luar negeri.
Vaksin Nusantara bisa menjadi alternatif bagi pasien yang tidak masuk kriteria vaksinasi selama ini. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Erlangga Hartanto mengatakan vaksin Nusantara masuk dalam daftar kandidat vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Beberapa opsi untuk vaksin booster menggunakan vaksin merah putih, kemudian vaksin kerjasama dalam negeri termasuk Unair dan Biotis Bio Farma dan LBM Eijkman, Kalbe Farma dan Genexin plus vaksin Nusantara, ujarnya dalam konferensi pers Senin 20 Desember 2021. Sampai kemudian Dr. Terawan Agus Putranto dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia IDI. Keputusan ini berdasarkan 3 poin hasil keputusan rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK IDI. Berikut 3 poin keputusan MKEK. Surat Tim Khusus MKEK nomor 03/12 PP MKEK 0322 memutuskan menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Profesor Dr. Terawan Agus Putranto. Seperti diketahui, Dr. Terawan selama ini dikenal karena sejumlah prestasinya. Hubungan buruk antara Dr. Terawan dengan IDI memang bukan hal baru, sehingga pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia IDI pada akhirnya memberhentikan mantan Menteri Kesehatan tersebut secara permanen karena ia dianggap telah menyalahi kode etik kedokteran, sehingga organisasi akhirnya mengambil keputusan tegas. Sebelum menjadi Menteri Kesehatan, Terawan memang pernah punya hubungan yang tidak harmonis dengan IDI. Majelis Kehormatan Organisasi bahkan pernah memberhentikan sementara keanggotaan Terawan, meskipun belakangan IDI menunda keputusan tersebut. Kala itu Terawan dituding melanggar kode etik karena mempromosikan metode digital subtraction angiorepi DSA atau yang lebih dikenal dengan terapi cuci otak. Lantas apa sebetulnya metode DSA? Mengutip laman Stanford Healthcare, metode DSA sejatinya hal yang lumrah di dunia kedokteran. Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran pembuluh darah di otak untuk mendeteksi penyakit stroke. Metodenya dilakukan dengan memasukkan kateter melalui arteri di kaki dan mengalirkannya ke pembuluh darah di otak. Petugas kemudian menyuntikkan cairan kontras yang mampu memberikan gambaran untuk mengenai pembuluh darah di organ dalam tubuh. Terawan bertindak lebih jauh dengan metode DSA ini. Tidak hanya menyuntikkan cairan kontras, metode cuci otak Terawan juga memasukkan heparin ke dalam pembuluh darah. Ini merupakan obat khusus yang berfungsi mengencerkan darah. Terawan mengerjakan penelitian ini sebagai disertasi program doktoral untuk melihat dampak heparin terhadap pasien stroke iskemik. Menurut hipotesis Terawan, memasukkan heparin ke dalam pembuluh darah di otak bisa meningkatkan aliran darah hingga 20% dalam jangka waktu 73 hari. Mengutip tirto.id, sejumlah figur publik pernah mencoba metode ini. Salah satunya adalah mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk pada 2014 silam juga pernah mencobanya. Namun setelah menurut penuturan Dahlan Iskan, dirinya lebih baik setelah mencoba metode tersebut. Metode DSA ala Terawan membuatnya dihujat banyak, namun tidak sedikit yang menghujat koleganya di dunia kedokteran. DSA sebelumnya memang hanya digunakan untuk mendeteksi penyakit, bukan mengobati seperti yang dilakukan Terawan. Selain itu, PB Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI juga menganggap terapi cuci otak Terawan belum terbukti secara klinis sehingga berpotensi membahayakan pasien. MKED pun akhirnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Terawan atas metodenya tersebut.